Saumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iki iku pasal sawiji. Wa man jahilal waqta akhoda bi khabarin sikotin. Wa man lan utawi sapa wong jahila iku bodoh man al waqta ing waktu akhoda maka ngalah man bihobarin kalawan berita sikotin wong kang den percaya. Yuhdiru kang awe khobar an ilmin ya sikoh an ilmin saki yakin waka ihbari sikoti wa azana muadzinun wa adzanu muadzinin lan adzane wong kang adzan wahidin kang sawiji aw sia hidayatin mujarrobin atawa siahin. Nah, ayam jago yang ada berkokok. Ayam jago asal manasiah menjerit. Berkokoknya ayam jago mujarrobin kan wis den coba. Ilam yajid lamun ora nemu. Wa ilam yajidnya, fa ilam yajid maka lamun ora nemu wong ijtihad maka istihad ya wong bikiraatin kalawan maca Quran aw kirfatin atawa pagawean aw nahwi dalika atawa umpamane kabeh. Wa yutakhayarul ma baina taqlidi sikotin wal istihadi intayakona wa yutakhayarul den kon milih al a'ma sapa wong kang buta wa yutahayyaru lan den kon milih alama sapa wong kang buta baina taklidi sikotin ing dalam antara taklid kang den percaya wal ijtihadi lan ijtihad pa intayakona sholatan maka lamun yakin wong salat tau ing salate wong qoblal waqti ing dalam sadurunge waktu qoblal waqti dalam sadurunge waktu kodoha maka ngodoan wong
sholat. Wa yustahabu al-mubadaratu biqada'il faitati. Wa yustahabu lan den sunaken al-mubadaratu apa anggegeaken mencepatkan biqada'il faitati kalawan ngodoan kang kapotan. Wa taqdimuha lan andinginaken faitah alal hadirati ing atase kang hadir, ing atase salat kang hadir. Ilam yahofu lamun ora wedi wong pawataha ing kapotane hadiroh. Wa in hopa pawatil jamaati lan lamun kapotan wong wa in hopa lan lamun wedi wong ing kapotane berjamaah biha ing dalam hadirah, biha ing dalam hadirah. Wa in hopa lan sanajan wedi wong pawatil jamaati ing kapotane berjamaah biha ing dalam hadirah. Wa yajibul mubadaratu biqada'il faitati in fatatu bi ghairi udri. Wa yajibul lan wajib al mubadaratu apa anggegeaken biqada'il faitati kalawan ngodoan kang kapotan, biqada'il faitati ing ngodoan kang kapotan in patatu lamun ngapotaken yang faitah ing wong, lamun ngapotaken dia faitah ing wong bi ghairi udri kalawan ora udur, bi ghairi udri kalawan ora udur. Faslun satu pasal menjelaskan tentang ijtihad di dalam waktu. Artinya di mana seseorang tidak tahu waktu sholat, nah itu harus ijtihad. Mau nanya nggak ada orang, lihat jam nggak punya, pokoknya bermacam-macam alasan. Maka solusinya adalah ijtihad. Apa ijtihad? Badlul wus'i linailil maksud. Yang namanya ijtihad itu mengerahkan kemampuan untuk menghasilkan yang dimaksud, untuk mendapatkan yang dimaksud. Itu namanya ijtihad. Jadi mengerahkan kemampuan. Maka ijtihad itu tidak sembarangan. Hanya orang-orang tertentu yang mampu ijtihad. Seperti kita mengetahui ada ulama mujtahid, itu artinya ulama-ulama yang ahli ijtihad. Nah, ijtihad itu sendiri seperti tadi definisinya, mengerahkan kemampuan. Maka tidak sembarangan yang berkemampuan yang ijtihad. Dalam hal ini orang yang mumpuni ilmunya. Orang bodoh bagaimana mau ijtihad kalau ilmunya enggak punya.
Nah, maka kita cukup ngikut saja apa hasil ijtihad para ulama. Nah, waman jahilal waqta akhoda bi khabari sikotin, di mana orang bodoh alias tidak tahu al waqta waktu sholat. Kok sampai tidak tahu dia waktu sholat? Karena umpamanya mendung, cuacanya gelap. Nah, ini cuaca seperti begini, bikin bingung. Udah dohor belum? Atau udah maghrib belum? Lihat cuaca gelap gini karena mendung. Nah, atau dia berada di penjara bawah tanah, tidak tahu, wah, nggak kedengaran adzan, nggak kedengaran apa namanya tanda-tanda waktu sholat, nggak ada. Di penjara di bawah tanah, bahkan dalam keadaan gelap lagi, udah gelap kulitnya hitam lagi, tambah gelap saja. Nah, seandainya terjadi masalah-masalah tersebut dalam keadaan mendung cuacanya, atau dalam keadaan di ruangan yang gelap, akhoda bi khabari sikotin, maka solusinya bagi orang tersebut yang tidak tahu waktu karena mendung atau dalam keadaan di ruangan yang gelap, akhoda, maka dia harus mengambil khabari sikotin, berita orang yang bisa dipercaya. Artinya ya bertanya. Kalau memang seperti itu bertanya, "Mang, udah waktu belum dok sholat?" Nah, kalau memang orang tersebut menjawab udah, ya percaya aja. Dia khabarin sikotin yukhbiru an ilmi, yang menceritakan, yang memberitakan daripada yakin. Nah, jadi nanya kita ke seorang yang kiranya bisa dipercaya, yang beritanya yukhbiru an ilmi, berita yang aktual, bahasa kitanya begitu, bukan berita yang apa namanya tidak bisa dipercaya, yang tidak kuat. Percaya yang benar-benar apa? Berita yang benar-benar bisa dipercaya, berita aktual. Itu satu solusinya. Tanya. Atau adanu muadzinin, tidak tahu waktu ini jam berapa sholat tepatnya, jam nggak ada. Kemudian lihat ke depan, wah gelap, nggak ada matahari. Tapi ada yang ada, wa ada muadzinin, kedengaran apa namanya? Ada yang sayup-sayup entah di mana, itu orang ada. Pokoknya kedengaran. Udah itu. Dari ada orang yang kita dengar. Wasiyah hidaykin, atau ijtihadnya dengan melalui berkokoknya ayam jago yang memang sudah tajriban, sudah teruji. Ini subuh belum ya, umpamanya gitu. Nah, jam nggak punya, mau bertanya nggak ada orang, malu hidup sebatang kara. Tetapi biasa-biasanya dia suka mendengar ayam jago, dan kebetulan itu ayam jago tiap berkokok udah biasa tepat dengan tibanya waktu subuh umpamanya. Nah, itu bisa dijadikan ijtihadnya dijadikan pegangan untuk
dalam menentukan waktu darurat seperti itu. Ayam jago, tapi mujarabin yang sudah teruji gitu. Jangan baru ayam jagonya dapat beli orang, belum tentu dia. Ini udah bertahun-tahun bahkan dengan kita. Kebiasaan dia tepatnya kalau datang subuh dia bersuara seakan-akan membangunkan. Itu bisa dipegang. Nah, fa'ilam yajid tuh apabila tidak menemukan apa? Menemukan tadi orang yang ada, enggak ada ayam jago yang bisa diyakini karena sudah teruji, atau mau ijtihad dengan cara yang lain, enggak ada, pokoknya enggak ada pendukung untuk menentukan waktu tiba atau belumnya. Istihada biqiraatil Quran, maka dia istihad dengan cara membaca Quran, hirfatin, atau dengan pekerjaan. Oh, kalau saya baca Quran sampai surat segini, biasanya kalau dari pagi sampai dohor itu tiba waktu dohor, atau di malam hari kalau saya bacanya sekian surat tiba waktunya subuh, umpamanya gitu. Nahwi hirfatin, atau dengan pekerjaan. Kita kerja di satu tempat, nggak ada adzan, nggak ada jam, nggak ada apa-apa. Nah, bisa dengan untuk menentukan waktu dengan cara hirfah pekerjaan. Biasanya kalau kerja udah seperti ini, tiba waktu dohor, pekerjaan selesai, tiba waktu dohor umpamanya, maka bisa dengan ijtihad seperti itu. Nahwi dalika, atau lain-lainnya. Nah, jadi tidak ada istilah saya mau sholat nggak tahu waktu. Nggak bisa, tetap sholat tidak gugur dengan tidak tahunya waktu. Harus ijtihad kita, berupaya untuk mengetahui itu waktu dengan cara tadi, nanya kepada orang yang bisa dipercaya. Dia membawa berita atau menceritakan dengan yang bisa dipercaya, atau dengan cara mendengar adzan, atau dengar suara kokoknya ayam jago, dan seterusnya. Wa yatakhayyarul a'ma baina taqlidi siqatin wal istihad intayaqana sholatahu qoblal waqti. Wa yatakhayyarul a'ma. Nah, ada seorang yang buta. Orang yang buta. Dari mana? Dari buah hantu. Si buta mau sholat, tidak tahu waktu dia, malu buta. Nah, gimana itu orang buta? Mau sholat tapi tidak tahu waktu. Maka untuk orang seperti itu diberikan kelonggaran, diberikan kemurahan untuk memilih antara taklid dari orang yang bisa dipercaya, wal istihadi, dan istihad sendiri. Silahkan itu. Nah, untuk orang yang buta, fa'in tayaqona sholatahu qoblal waqti, setelah istihad umpamanya nih, karena tadi itu cuaca mendung, mau bertanya nggak ada, akhirnya kita istihad. Dari hasil istihad menghasilkan bahwa ini sudah tiba waktu sholat. Nah, seperti tadi dengan ayam jago, ternyata itu berkokok ayam jago masih jam 2. Kita sholat subuh saja. Didengar-dengar ada suara baru tarhib. Oh, berarti belum tibanya saya sholat subuh. Orang aja baru tarhib. Seperti itu contohnya. Nah, kalau memang yakin sholatnya sebelum tiba waktunya, kodohin lagi. Kalau memang sudah habis waktunya.
Tapi kalau masih di dalam waktu ya udah, nggak usah dikodoin, nggak sholat lagi aja namanya. Nah, ini mah kalau tahunya gitu bahwa dia sholat tadi di luar waktu atau sebelum waktu, sementara waktu sholat udah habis, maka harus mengkodoinya. Kalau masih dalam waktu ya bukan kodo namanya, mengulangi lagi aja sholat. Kalau masih di dalam waktu. Nah, wa yustahabul mubadaratu bi qadail faitati. Dengerin, kalau kamu punya sholat yang tertinggal, seperti umpamanya kamu sholat subuh ketinggalan karena kesiangan dan tidur sampai dohor, nah itu kodoin subuh dulu atau sholat dohor dulu yang punya waktu. Jawabnya wa yustahabul mubadaratu bi qadail faitah. Sunnah menyegerakan mengkodoi sholat yang tertinggal. Wa taqdimuha, dan mendahulukannya itu sholat alal hadirati, atas waktu sholat yang punya waktu. Jadi subuh nggak sholat, enggak. Apa sebabnya? Tidur, bangun-bangun dohor, tiba waktu dohor. Nah, itu sunnah sholat kodok dulu, ngodoin subuh, mendahulukan subuh alal hadirati, atas sholat yang punya waktu, yakni dohor. Alati la yuhobu atau la yahobu kautah, dengan catatan mendahulukan subuh kodok daripada sholat yang punya waktu, yakni dohor, kalau dia tidak punya rasa takut, tidak ada rasa kekhawatiran tertinggalnya itu sholat hadiroh, sholat dohor. Nah, ini mah bangunnya mah setengah 3 dia dari pagi tidurnya, iya kayak orang mati aja. Pas bangun setengah 3, waduh saya belum sholat subuh, ini dohor udah setengah 3. Nah, kalau sholat subuh dulu ngodoin, khawatir waktu dohor habis umpamanya. Nah, wa in khofa fawata, yang apa? Fa illam yakhaf fawata. Kalau tidak ada kekhawatiran ketinggalan sholat hadir, berarti mafhumnya kalau ada kekhawatiran habis waktu, kalau sholat kodok dulu, maka sholat yang didahulukan harus sholat yang punya waktu. Berarti apa? Sholat apa? Dohor dulu baru kodoi. Wa in khofa fawatil jamaati biha, sekalipun dia khawatirnya ketinggalan sholat berjamaah, punya rasa khawatir, waduh, kalau saya sholat sholat ngodoin subuh dulu akan ketinggalan sholat berjamaah subuh, tetap silahkan. Sunnah sholat kodok dulu itu. Nah, wa yajibu al-mubadaratu bi qadail faitati in fatat bi ghairi udrin. Wajib hukumnya menyegerakan bi qadail faitati, mengkodoi sholat yang tertinggal. In fatat bi ghairi udrin, kalau ketinggalan itu sholat, ditinggalkannya itu sholat tanpa ada udzur, bukan karena umpamanya sakit, bukan karena dalam perjalanan, bukan dalam repot, tidak, karena kelalaian dia aja umpamanya. Nah, berarti ketinggalannya itu sholat tanpa udzur. Kalau karena udzur mah seperti tidur, nggak ada yang ngebangunin, itu bisa dikatakan
ketinggalan sholat karena udzur, atau saking asiknya mentelaah kita ngaji nggak sadar waktu udah tiba, ayo sampai habis, itu udzur karena lupa juga. Nah ini wajib menyegerakan qodok sholat yang faitah, yang ketinggalan tadi. Kalau infatathu bigol itu ketinggalannya tanpa udzur, itu wajib segera, jangan ditunda-tunda. Kalau kamu gampangnya punya utang sholat, meninggalkan sholat, tapi meninggalkannya tanpa udzur, maka wajib menyegerakan